Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Moh Arif Bijaksana, pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Kita kembali melanjutkan materi untuk pokok bahasan gambar, diagram, tabel, dan algoritma. Sekarang kita akan membahas tentang tabel. Ada dua video yang akan membahas tentang tabel. Video ini adalah video pertama. Tabel merupakan salah satu cara yang populer digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang terstruktur. Tabel adalah salah satu objek yang sangat penting. Hampir semua tulisan ilmiah menggunakan tabel. Bagian tulisan yang paling sering mengandung tabel adalah bagian evaluasi untuk menyampaikan hasil pengujian. Namun, bukan berarti pada bagian lain tidak boleh menggunakan tabel. Bagian lain seperti misalnya bagian pendahuluan, juga bagian yang menerangkan sistem kita, kadang juga mengandung tabel. Untuk sebuah evaluasi, salah satu cara yang paling umum untuk menyampaikan hasil penelitian adalah dengan menggunakan tabel dan diagram. Tabel yang digunakan bisa berukuran kecil maupun yang relatif agak besar. Jika diperlukan informasi berupa angka yang lebih presisi, maka tabel lebih tepat dibandingkan diagram. Ini adalah contoh sebuah tabel yang digunakan pada bagian evaluasi, di mana labelnya adalah Table 1. Kita lihat captionnya. Kita lihat captionnya jelas. Merupakan keterangan yang jelas, bisa menjelaskan informasi pada tabel tersebut. Menerangkan perbandingan antara dua model untuk semua topik pada data yang digunakan. Dalam hal ini, RCV1. Kadang kita jumpai caption yang terlalu singkat, seperti misalnya hasil pengujian. Caption yang terlalu singkat ini kurang bisa menjelaskan isi tabel. Kemudian kita perhatikan juga penempatan label dan caption. Apakah di bawah atau di atas tabel? Penempatan label dan caption, apakah di bawah atau di atas tabel, tergantung dari petunjuk atau template yang disediakan oleh penerbitnya. Umumnya, label dan caption diletakkan di atas tabel. Berikutnya, kita lihat garis-garis pada tabel ini. Kita lihat tabel ini sederhana, di mana hanya menggunakan garis-garis horizontal. Bentuk tabel semacam ini merupakan salah satu bentuk tabel yang baik. Pembaca bisa lebih fokus pada isinya yang berupa angka-angka. Selanjutnya kita perhatikan font atau jenis huruf yang digunakan. Sebagai contoh, pada caption dan di tabel pada kolom pertama, di situ ada RFD1 dan RFD2. Font pada isi tulisan harus sama dengan font yang ada di caption dan tabel tersebut. Pada contoh yang lain, perhatikan pada kolom judul. Lihatlah pada kolom tersebut. Kolom kedua dari kanan, di situ ada F beta sama dengan 1. Font pada teks untuk F beta sama dengan 1 mesti sama seperti font yang ada di tabel itu. Sebuah tabel biasanya berisi angka-angka. Pada tabel ini, angka-angka tersebut adalah angka-angka hasil eksperimen. Untuk angka yang berupa desimal, perlu diingat kembali tentang penggunaan koma atau titik sebagai pemisah angka desimal. Untuk bahasa Indonesia menggunakan koma, sedangkan jika tulisan kita menggunakan bahasa Inggris, maka menggunakan titik. Masih pada tabel ini, selanjutnya kita lihat seberapa banyak angka di belakang koma untuk desimal. Banyaknya angka di belakang koma disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya dibuat seminimal mungkin, yang penting bisa membedakan satu objek yang diukur dengan yang lain. Sebagai contoh untuk tabel ini, kita lihat pada model yang dibandingkan. Perhatikan baris pada model RFD1 dan RFD2.
angka-angka di situ semua mempunyai 4 angka di belakang titik. Dengan 4 angka kita bisa lebih jelas membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Dalam hal ini antara model RFD1 dan RFD2. Seandainya kita hanya menggunakan satu angka di belakang titik, maka kita tidak bisa membedakan model RFD1 dan RFD2 untuk satuan pengukuran top 20 misalnya, karena sama-sama 0.6. Demikian juga kalau kita menggunakan 2 atau 3 angka di belakang titik. Kita lihat pada contoh tabel berikutnya. Di sini kita lihat tabel di mana penulisan kolom koleksi ada 2 jenis, yaitu small dan large. Dalam kasus di tabel ini, yang dimaksud koleksi adalah data yang digunakan. Salah satu yang kadang dijumpai pada laporan tugas akhir untuk kasus yang serupa dengan tabel ini, mahasiswa hanya menuliskan small dan large. Akhirnya kurang jelas apa itu yang dimaksud dengan small dan large. Kemudian lihat pada tabel ini. Kita lihat ada satuan untuk ukuran file dan indeks yaitu kilobytes. Demikian pembahasan tentang tabel untuk bagian pertama. Selanjutnya, pada video berikutnya kita akan membahas tabel bagian kedua.